Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi itu sedikit tentang bahasa isyarat di Sindo, bahasa isyarat Indonesia. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang matematika dalam 4 bahasa. Tapi sebelum bahas tentang matematika dalam 4 bahasa, saya bahas dulu kenapa saya mau bahas ini nih, topiknya. Jadi singkat cerita sebenarnya di saat saya kuliah dulu, tepatnya pada saat menyelesaikan tugas akhir, saya tuh ketemu dengan salah satu artikel yang bernama Integrasi matematika yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam yang ditulis oleh Abdul Sakir, oke, dan Rosy Manidar. Dan kita spesifik ke Abdul Sakir, figur Abdul Sakir ini adalah seorang dosen yang ngajar di UIN, Universitas Islam Negeri Malang, dan saya dapat tulisan-tulisan beliau membahas tentang matematika yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Ada banyak banget faedah-faedah yang saya dapat di sana. Nah, berangkat dari sana saya tuh menyelesaikan tugas akhir saya, baik itu S1 maupun S2. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh Abdul Sakir. Nah, cuma faktanya gini, di saat saya melakukan proses kegiatan belajar mengajar ya di kelas, fenomena yang selalu saya dapatkan ke siswa, terutama siswa waktu saya ngajar di SMA Negeri 2 Makassar, dan santri yang saya ajar di SMA IT Albina Islamic Boarding School di Kabupaten Bekasi ini, ada satu masalah yang sama-sama mereka punya, yaitu masalah di operasi bilangan. Oke, makanya kemarin pada saat saya S2, saya meneliti tentang operasi bilangan bulat, oke, dan pemahaman, siswa tentang bangun datar, tapi dalam bentuk bahasa isyarat di SLB Negeri 1 Makassar. Nah, dalam penelitian itu saya membahas tentang bilangan bulat, bagaimana cara mengisyaratkan bilangan bulat, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Kalau kubus seperti ini, kalau balok itu saya analogikan seperti ini supaya agak sama aja meskipun tidak sama sisi, cuma analoginya seperti ini, segitiga seperti ini, dan isyarat-isyarat yang lain, lingkaran yang paling mudah dan luas permukaan. Nah, cuma kembali lagi tadi kepada masalah operasi bilangan bulat, itu paling sering dijumpai di siswa maupun di santri di pesantren ya. Di siswa secara umum dan di santri di pesantren itu sama-sama masalahnya di masalah operasi bilangan. Kalau misalnya kalian kadang melihat di Reels atau di TikTok atau misalnya di YouTube Short, kadang ada video-video yang muncul misalnya siswa ditanya, 3 kali 7 berapa? Pada bingung, jawabannya 24. Habis itu kalau ditanya operasi penyumlahan misalnya 3 dikurang min 3, masih ada yang jawab 0. Oke. Operasi-operasi sederhana seperti itu masih berantakan sehingga ketika mereka naik level nih, misalnya dari kelas 7 naik kelas 8, 8 naik ke kelas 9, lulus nih SMP, naik kelas 10, 11, 12, dan seterusnya, mereka tuh menganggap matematika sulit. Kenapa matematika sulit? Karena mereka berantakan di masalah operasi bilangannya. Oke. Dan mungkin di era COVID waktu itu, oke, generasi-generasi COVID yang kena di tahun 2020, mereka itu merasakan ya banyak masalah di matematika. Dan kalau masalahnya ada di matematika, bisa jadi ya akan ada efeknya di pelajaran-pelajaran yang lain. Karena di matematika kita tidak hanya membahas tentang operasi bilangan. Contoh ya, dari penelitian Abdul Sakir tadi, ada salah satu tulisan beliau yang membahas tentang operasi penyumlahan. Oke, suatu kebaikan kalau ditambah dengan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan bertambah. Jadi positif ditambah positif akan bertambah positifnya. Kalau positif ditambah negatif, suatu kebaikan kalau ditambah dengan sebuah keburukan, maka kebaikan itu akan berkurang. Sebaliknya, kalau sebuah keburukan ditambah dengan sebuah kebaikan, maka keburukan itu akan berkurang. Oke. Tapi kalau misalnya keburukan itu dikurangi dengan keburukan, afwan. Kalau misalnya keburukan ditambah dengan keburukan, karena ini kita membahas masalah penyumlahan, maka keburukannya akan bertambah. Jadi analogi seperti itu yang membuat Abdul Sakir itu meneliti, oh ternyata kita bisa bawa ke analogi seperti itu gitu, supaya memudahkan siswa operasi bilangan, terutama di bagian penyumlahan. Nah, makanya dengan analogi-analogi seperti ini saya bawa ke kelas dan alhamdulillah beberapa santri yang saya ajar di SMA ITL Bina efektif dan pernah juga saya terapkan di SMA Negeri 2 Makassar untuk siswa-siswa saya. Nah, cuma masalahnya muncul kembali nih setelah penyumlahan aman, masuk lagi ke operasi kali. Nah, di dalam tulisan Abdul Sakir juga ada yang dibahas tentang operasi perkalian. Di situ mengambil konsep logika namanya adalah biimplikasi. Oke.
Biimplikasi itu bernilai benar kalau misalnya benar, kedua-dua premisnya itu benar, oke. Pernyataan pertama sama pernyataan kedua benar, atau pernyataan pertama dan pernyataan kedua salah, oke. Kalau salah, jika dan hanya jika salah, maka nilai itu benar. Contoh, kalau misalnya di tulisan Abdul Syakir, beliau itu membahas tentang sesuatu yang salah, jika dikatakan itu salah, maka bernilai benar. Contoh, kalau misalnya orang tidak ngerjain PR, habis itu saya bilang, orang yang tidak mengerjakan PR itu salah. Oke, jadi perbuatan yang negatif tadi, jika dikatakan itu adalah analogi untuk perkalian, dan saya bilang perbuatan dia itu salah, jadi negatif dikali negatif hasilnya positif, gitu. Kalau misalnya negatif kali positif atau sebaliknya positif dikali negatif, pasti akan menghasilkan nilai negatif. Contoh, kalau misalnya pakai analogi ya, ini saya mengambil konsepnya dia dari Abdul Syakir, tapi contoh analoginya saya ambil dari contoh yang saya bisa sampaikan. Seseorang kalau misalnya sholat, terus saya bilang, orang yang sholat ini salah. Berarti positif dikali negatif. Hasilnya negatif, karena saya dianggap salah. Karena sholat itu baik kan? Atau sebaliknya, mencuri itu baik. Kalau saya bilang mencuri itu baik, mencuri negatif, baik, dan saya bilang mencuri itu baik, berarti negatif dikali positif. Hasilnya negatif, dan saya akan dihujat. Jadi analogi-analogi seperti ini memang harus dibawa ke kelas. Nah, alhamdulillah saya sudah terapkan itu juga di beberapa santri saya yang sudah saya ajar, dan alhamdulillah efektif. Nah, cuma setelah masalah operasi penyembelahan, berarti kalau penyembelahan ikut pengurangan kan, karena kalau pengurangan itu artinya sebuah penyembelahan yang penyembelahan bilangan negatif. Kalau perkalian, pasti kebalikannya adalah pembagian. Nah, cuma setelah semua itu sudah selesai, muncul di masalah berikutnya, yaitu ketika operasi tambah kurang kali bagi ini, itu disatukan. Contoh, kalau misalnya saya kasih kalian soal 6 dibagi 2, buka kurung, 1 tambah 2, tutup kurung, sama dengan berapa? Nah, saya pernah membaca dan nonton juga ya, video yang membahas tentang ini. Di pertengahan abad 20 itu sempat rame. Ada 2 pendapat di sini. Ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 9. Yang benar itu adalah 9. Namun sebelum matematikawan itu menetapkan bahwa 9 yang benar dengan proses yang terstruktur, ada juga yang menjawab 1 dengan argumen yang kuat. Jadi 6 ditambah 2 diselesaikan itu dalam kurung kan ya. 1 tambah 2 3. Habis itu 6 dibagi 2 buka kurung 3. Orang yang menjawab 1 itu akan mengalikan 3 dengan 2. Gitu. Jadi dapatlah 6 dibagi 6 1. Padahal seharusnya ketika ketemu antara kalian membagi, kalian tuh harus memulai dari kiri. Oke. Karena derajat karya membagi sama, oke, makanya kita mulai dari kiri. Jadi 6 dibagi 2 3, 3 kali 3 9. Seperti itu. Nah, jadi konsep-konsep dasar seperti ini itu memang harus diperbaiki dulu. Makanya fundamental basic banget dari matematika ini harus diselesaikan dulu sehingga untuk naik ke level berikutnya lebih mudah gitu. Jadi ibarat kalau bahasanya Bang Sabda, owner dari Zenius, Bang Sabda Putra Subekti, kata beliau di beberapa course-nya, beliau bilang kita tuh harus membangun machine learning dulu di kepala kita. Meskipun akan membutuhkan waktu banyak, cuma setelah machine learning ini selesai, bagus, maka kalau misalnya kita mau mengejar ketertinggalan kita, itu bisa cepat gitu. Dan kenapa 4 bahasa? Jadi tadi urgensi matematika udah beres, tapi kenapa saya mau 4 bahasa di dalamnya? 4 bahasa, bahasa yang pertama adalah bahasa Arab tentu saja. Karena bahasa Arab sangat dibutuhkan, terutama untuk saya sebagai orang muslim, untuk memahami tentu saja Al-Quran dan hadis dan beberapa pemahaman ulama salaf, ya udah harus kita memang belajar bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa ibu, oke? Karena saya orang Indonesia, saya asli Makassar, dan yang ketiga adalah bahasa isyarat, oke? Sesuai dengan penelitian saya kemarin di tahun 2022 saya melakukan penelitian khusus untuk siswa tuli. Dan yang keempat adalah bahasa Inggris, bahasa internasional tentu saja ya, semua orang sudah tahu. Dan kalau misalnya keempat bahasa ini aman, insya Allah misalnya di basic matematika ya, kalau dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5 itu dalam bentuk angka, oke? Cara membilang sebuah angka, ya betul. Cara membilang sebuah bilangan itu disebut sebagai angka simbolnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya simbolkan seperti ini dalam bentuk isyarat, ini disebut sebagai bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Kalau saya sebut cara membilangnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah bahasa Inggris. Dan kalau saya bahasakan dalam bentuk angka dalam bahasa Arab,
wahid, yang kedua itsnain, yang ketiga tsalatsa, yang keempat arba'ah, yang kelima khamsah. Jadi seperti itu. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa isyarat, dan bahasa Inggris. Dan semoga Allah mudahkan proyek ini bisa selesai di channel Kak Alif Guru Matematika. Dan saya juga mohon dukungannya dalam bentuk doa, dalam bentuk kritikan, saran, dan sebagainya untuk konten-konten yang akan saya upload di sini terkait matematika dasar, oke, matematika dasar dalam 4 bahasa. Mungkin sebelum masuk ke matematika dasar dalam 4 bahasa ini, pasti akan ada course juga untuk ngajarin bahasanya, bahasa Arab kayak gimana, bahasa Inggris kayak gimana, bahasa Indonesia kayak gimana, dan bahasa isyarat kayak gimana. Contoh bahasa isyarat untuk penyimbolan huruf A, B, ini akan saya tutup dengan ini, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, bisa juga U seperti ini, V, W, X, Y, Z. Dan saya akhiri dengan bahasa isyarat, I love you. Dalam bahasa isyarat internasional, simbol ini adalah I love you. Oke, jadi semoga video monolog ini nyampe pesannya kepada teman-teman sekalian yang nonton. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.